Mengenal kode internasional pemasaran produk pengganti ASI. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan kode? Kode adalah aturan yang bertujuan menunjang pemberian makanan bayi yang aman dan bergizi dan melindungi ibu-ibu menyusui dari perilaku pemasaran minuman atau makanan bayi yang agresif. Kode tidak melarang pemasaran makanan bayi. Kode hanya membatasi cara-cara promosi tertentu yang menyesatkan para ibu untuk mempercayai bahwa susu formula dan makanan tersebut sama baiknya seperti ASI. WHO menetapkan kode ini dan diterima oleh The World Health Assembly dan UNICEF pada tahun 1981. Jadi, produk apa yang diatur atau termasuk dalam kode? Kode meliputi pemasaran susu formula lanjutan, susu dan minuman atau makanan lain yang diperdagangkan untuk bayi, dan juga botol susu dan DOT. Sejak lahir sampai usia 6 bulan, bayi akan tumbuh paling baik apabila mereka diberikan ASI eksklusif atau hanya ASI saja. Ini berarti bayi tidak membutuhkan susu formula, sari buah, air, atau bubur susu atau sereal selama 6 bulan pertama. Karena itu, makanan atau minuman tersebut tidak boleh diiklankan. Pemberian ASI eksklusif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 yang bertujuan untuk 1. Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. 2. Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Dan 3. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah terhadap pemberian ASI eksklusif. Setelah bayi berusia 6 bulan, lambungnya sudah cukup kuat untuk mencerna bubur, buah, dan lainnya. Menyusui diteruskan sampai 2 tahun atau lebih. Ini berarti susu formula lanjutan juga tidak boleh diiklankan. Menurut kode internasional, produk apa saja yang mencoba menggantikan ASI tidak boleh diiklankan. Kode juga melarang berbagai jenis pemasaran lain yang mencoba menggantikan ASI, misalnya penjualan khusus, diskon, pameran, pemberian sampel, pemberian susu formula gratis ke rumah sakit, klinik, dan lain-lain. Bagaimana tentang klinik dan rumah sakit? Para dokter, bidan, dan perawat diharapkan untuk tidak dengan mudah menyarankan kepada ibu menyusui untuk menggunakan susu formula, karena penggunaan susu formula ditujukan kepada ibu yang betul-betul memerlukannya. Dokter, bidan, dan perawat harus memperingatkan risiko pemberian susu formula. Perlu diingat bahwa setiap ibu dapat menyusui dan mempunyai cukup ASI untuk bayinya. Apa saja manfaat pemberian ASI? Menyusui jauh lebih baik. Informasi bagi konsumen. Merupakan tanggung jawab pemerintah memastikan bahwa setiap orang memperoleh informasi yang benar tentang pemberian makan bayi. Para dokter, bidan, dan perawat mendapatkan pelatihan mengenai ASI dan menyusui. Jika perusahaan membuat materi informasi untuk para ibu dan konsumen, mereka harus menjelaskan hal-hal berikut. Menjelaskan keunggulan ASI dan manfaat menyusui. Menjelaskan bagaimana ibu mempersiapkan menyusui dan melakukannya dengan berhasil. Menjelaskan penggunaan susu botol dapat menghambat menyusui. Menjelaskan besarnya biaya jika bayi diberikan susu botol. Apa yang tidak boleh dilakukan distributor? Perusahaan tidak boleh memberikan sampel produk kepada para ibu atau petugas kesehatan dan tidak boleh mengiklankannya. Berikut hal-hal lainnya yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan, produsen, dan distributor. Perusahaan tidak boleh memberikan produk gratis dan harga murah kepada rumah sakit dan rumah bersalin karena bisa digunakan untuk mempromosikan pemberian susu botol. Perusahaan tidak boleh memberikan uang atau pemberian apapun kepada petugas kesehatan sekecil apapun. Produsen dan distributor tidak boleh mengunjungi rumah sakit dan rumah bersalin untuk berpromosi dengan para ibu dan konsumen. Produsen dan distributor tidak boleh mempromosikan produknya melalui display khusus, diskon, dan cara lainnya. Tentang label.
Label susu formula tidak boleh memperlihatkan gambar bayi, juga tidak boleh mengunggulkan pemberian susu botol. Label juga tidak boleh memperlihatkan gambar mainan atau binatang yang memberi kesan bahwa makanan tersebut cocok untuk bayi. Label tidak boleh mengiklankan makanan untuk digunakan sebelum bayi berumur 6 bulan. Ini berarti makanan tambahan seperti bubur susu atau sereal dan lain-lain tidak boleh diberi label dengan pernyataan untuk bayi berumur 3 atau 4 bulan. Ringkasan Kode Internasional Pemasaran Susu Formula. Dilarang mengiklankan susu formula dan produk lain kepada masyarakat. Dilarang memberikan sampel gratis kepada ibu-ibu. Dilarang promosi susu formula di sarana pelayanan kesehatan. Staf perusahaan tidak diperkenankan memberikan nasihat tentang susu formula kepada ibu-ibu. Dilarang memberikan hadiah atau sampel kepada petugas kesehatan. Dilarang memuat gambar bayi atau gambar lainnya yang mengidealkan susu formula pada label produk. Informasi kepada petugas kesehatan harus faktual dan ilmiah. Informasi tentang susu formula termasuk pada label harus menjelaskan keuntungan menyusui dan biaya serta bahaya pemberian susu buatan. Produk yang tidak cocok seperti susu kental manis dilarang dipromosikan untuk bayi. Penjelasan tentang penggunaan susu formula hanya diperbolehkan untuk beberapa ibu yang betul-betul memerlukannya. Semua produk harus bermutu baik dan mempertimbangkan semua unsur di suatu negara, termasuk iklim yang dapat memengaruhi daya tahan produk. Apakah Anda berkepentingan dalam hal ini? Jawabannya adalah ya. Anda memiliki peran penting dalam membantu menjelaskan tentang kode dan membantu ibu untuk menyusui dengan berhasil. Anda juga dapat membantu memantau apakah perusahaan telah mematuhi ketentuan kode.